Apakah mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan sekian semester juga bisa mendapatkan beasiswa meskipun dia sudah kuliah di sekian semester? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, di Mimbar Intelek. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen. Ya, mudah-mudahan video yang saya share ini bisa bermanfaat buat saudara, karena apa yang saya share ini berdasarkan hasil dari pengalaman, kemudian dari curhatan beberapa mahasiswa. Jangan lupa juga untuk mampir dan melihat video-video lengkapnya di channel yang lama saya, yaitu Alkolif. Ya, juga bisa melihat video-video saya di sana yang berkaitan dengan dunia skripsi ya. Apa yang kita akan bahas pada video kali ini, nah itu berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan beasiswa khusus ya, khusus bagi mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan sekian semester ya. Misalnya dia sudah menjalani perkuliahan di semester 2, di semester 3, atau bahkan di semester 4. Ada juga yang bahkan di semester 5. Nah, tapi sebelum saya lebih jauh menjelaskan beasiswa ini kalau di kampus saya disebut dengan mahasiswa berprestasi ya. Yang namanya juga mahasiswa berprestasi berarti Anda harus bisa memberikan prestasi sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, seperti apa yang saya sudah katakan, bahwa sebelum jauh kita menjelaskan beasiswa ini seperti apa, yang perlu Anda ketahui bahwa beasiswa ini satu diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah menjalankan perkuliahan sekian semester. Kenapa demikian? Karena salah satu syaratnya untuk mendapatkan beasiswa ini adalah Anda harus sudah memiliki IPK ya, kalau nggak salah itu minimal di atas 3 lah, semacam itu, IPK di atas 3. Oleh karena itu, di beasiswa itu, khusus untuk beasiswa pemerintah itu mensyaratkan, salah satu syarat utamanya itu umur. Baik itu di beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, itu juga mereka mensyaratkan umur. Jadi ada umur sekian yang boleh menerima beasiswa tersebut. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah menjalani minimal 1 semester, karena kan dia mengumpulkan dulu tuh IPK-nya. Nggak mungkin dong kalau semester awal Anda sudah membidik beasiswa ini. Enggak, karena Anda belum memiliki yang namanya IPK. Oleh karena itu Anda harus memiliki IPK dulu, minimal itu tadi yang disyaratkan. Anda bisa ngecek kemudian dari mana Anda bisa mendapatkan beasiswa ini. Nah, Anda bisa menanyakan langsung satu di bagian kemahasiswaan ya, kalau di kampus saya itu disebut dengan biro kemahasiswaan. Nah, kalau juga bisa menanyakan di ajurnya ya, ketua jurusan ataupun di kaprodinya. Nah, itu biasanya tiap semester itu akan keluar informasi tersebut ya, tiap semester. Kenapa demikian? Nah, beasiswa ini memiliki kekurangan bahwa Anda tidak bisa mendapatkan beasiswa ini sampai lulus. Kenapa demikian? Tergantung dari prestasi saudara. Kalau prestasi saudara misalnya Anda sudah mendapatkan dari semester 2 sampai semester 8 mau lulus itu adalah bisa Anda pertahankan mulai dari IPK dan lain-lain, nah tentunya Anda akan mendapatkan beasiswa tersebut sampai lulus. Tetapi kalau ternyata di tengah-tengah jalan prestasi saudara itu menurun, maka secara otomatis beasiswa ini gugur. Anda sudah mendapatkan beasiswa di semester 2. Kemudian kuliah-kuliah semester 3 prestasi saudara masih stabil ya, semester 4 masih stabil lah. Berarti Anda masih mendapat ke 2 semester ini kan. Nah, ternyata di semester 5 entah kenapa prestasi saudara itu menurun. Nah, oleh karena itu di semester 5 itu secara otomatis Anda tidak akan mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, maka oleh karena itu kuncinya adalah Anda harus bisa mempertahankan prestasi saudara. Nah, syaratnya apa saja untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Seperti yang sudah saya bilang, karena ini adalah diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan sekian semester, maka syarat pertama itu adalah Anda harus memiliki IPK yang sesuai disyaratkan. Misalnya, ternyata yang disyaratkan itu adalah IPK-nya 3,25 lah, atau 3,10. Nah, semacam itu. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan IPK tersebut. Kemudian harus aktif di organisasi. Ya, kalau tidak aktif di organisasi berarti Anda tidak juga akan mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian harus bisa memberikan prestasi selama kuliah. Nah, prestasi semacam apa selama kuliah itu? Mungkin Anda misalnya mengikuti kompetisi-kompetisi di berbagai ajang kompetisi yang disediakan oleh kampus ya.
maupun yang disediakan oleh tingkat nasional maupun tingkat lokal provinsi misalnya semacam itu. Meskipun Anda tidak menang, Anda bisa memberikan misalnya sertifikatnya sebagai pernah menjadi peserta di dalam ajang kompetisi tersebut. Tidak selalu menang. Nah, itu akan menjadi pertimbangan terbesar bagi pemberi beasiswa untuk memberikan beasiswa tersebut ke mahasiswa tersebut ya. Jadi kuncinya itu adalah Anda harus bisa memenuhi persyaratan yang disyaratkan ya, termasuk dalam hal ini adalah IPK-nya, kemudian organisasinya, kemudian prestasi yang diberikan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan beasiswa tersebut? Ya tentunya adalah Anda harus bisa mempertahankan prestasi, kemudian IPK, dan selalu aktif di organisasi tersebut. Di organisasi manapun lah. Itu kunci untuk mendapatkan Anda bisa sampai lulus itu mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, oleh karena itu, ya Anda harus bisa mengikuti semua prosedur yang ada. Jangan segan-segan untuk selalu bertanya ke bagian kemahasiswaan ya, ataupun ke kajurnya untuk menanyakan terkait dengan beasiswa tersebut. Nah, sebenarnya di universitas itu juga menyediakan beasiswa dari universitasnya ya, seperti di kampus saya juga menyediakan dari kampusnya, dari kampus saya itu. Nah, tetapi itu ditawarkan sebelum mahasiswa itu kuliah di semester pertama. Jadi ketika mendaftar itu ada beasiswa-beasiswa yang yang ditawarkan. Saya kira semua universitas punya program beasiswa masing-masing kampus ya. Nah, yang saya ceritakan ini adalah beasiswa yang memang bersumbernya dari pemerintah ya, yang kemudian sudah dialokasikan ke masing-masing kampus, dan itu harus kampus tersebut berkewajiban harus bisa mendapatkan mahasiswa sesuai dengan kriteria tersebut ya, karena kalau tidak bisa mendapatkan maka besar kemungkinan beasiswa tersebut akan ditarik oleh pemerintah dan pihak kampusnya mungkin tidak akan mendapatkan beasiswa pada periode berikutnya. Itu sayang sekali kan, berarti ini adalah kesempatan terbesar buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan, misalnya sudah di semester 2, di semester 3, ataupun bahkan di semester 4 lah, ya semacam itu, atau bahkan di semester yang lain, itu sudah bisa asalkan sudah memenuhi persyaratan, Anda bisa memanfaatkan beasiswa tersebut. Satu lagi, umur biasanya. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.